Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Polres Semarang berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang mengaku dukun di Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono pada Kamis 13 Januari. Tersangka M dan MP melancarkan aksinya dengan mengiming-imingi korban untuk menyerahkan sejumlah uang agar menjadi berkah dan mendatangkan keberuntungan. Korban mengalami kerugian hingga 270 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Hermawan Endra di sana. Halo Hermawan. Halo, sudah. Hermawan, bisa Anda jelaskan terkait kasus dugaan penipuan yang berkedok dukun yang terjadi di Kabupaten Semarang ini? Ya, terima kasih Firda dan juga saudara. Dapat saya laporkan bahwa Polres Semarang berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan juga penggelapan. Kedua tersangka ini masing-masing, yang pertama berinisial M, seorang ibu rumah tangga warga Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, dan tersangka kedua berinisial M alias MP, ini seorang petani yang juga merupakan warga Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Untuk korbannya sendiri ada 2. Yang pertama berinisial T, ini merupakan warga Desa Kebun Agung, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, dan korban kedua berinisial SRN, yang masih satu desa dengan korban pertama, yakni di Desa Kebun Agung, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Hermawan, apakah ya, silakan dilanjutkan. Untuk modus operandinya sendiri, para korban ini diperintah untuk menyerahkan sejumlah uang dengan kemudian oleh tersangka dibungkus kain hijau dan disimpan dalam lemari tersangka untuk didoakan agar menjadi berkah dan membawa keberuntungan. Setelah dikembalikan pada korban, bungkusan kain hijau tersebut tidak berisi uang, melainkan berisi potongan kain hijau dan 3 sarung bantal warna putih serta bunga kantil. Firda dan juga saudara, dapat saya sampaikan bahwa kronologis kejadian ini berawal pada tanggal 31 Agustus, bertepatan dengan malam 1 Suro. Pada waktu itu, kedua tersangka meminta korban untuk menyerahkan sejumlah uang untuk kemudian didoakan supaya uang tersebut menjadi berkah dan bisa mendatangkan keberuntungan. Uang itu dikirim secara bertahap hingga total kerugian yang dialami kedua tersangka itu mencapai sekitar 270 juta rupiah. Semua uang tersebut dibungkus kain hijau oleh para pelaku, kemudian disimpan oleh tersangka selama kurang lebih 40 hari. Mereka dijanjikan selama waktu itu uang tersebut untuk didoakan agar mendapatkan berkah, begitu. Hermawan, dari pengakuan tersangka sendiri ke polisi, untuk apa uang tersebut? Maaf, tidak bisa diulangi. Oke, lalu dalam pengakuannya ke polisi begitu, bagaimana tersangka ini menggunakan uangnya untuk apa? Oke, pada waktu gelar perkara yang dilakukan oleh Polres Semarang kemarin, kedua tersangka ini keduanya itu sama-sama tidak mengetahui, merasa tidak menggunakan uang tersebut. Jadi sampai sekarang uang tersebut masih dalam proses penyidikan Polres Semarang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng Hermawan Endra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sudah mulai kembali terendam banjir. Intensitas hujan tinggi membuat debit air sungai Kapuas, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, meninggi sehingga merendam sejumlah permukiman warga dan ruas jalan. Hingga sekarang, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mendukung dan telah terjadi hujan dan beberapa hari terakhir ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Sairul Hakim di sana. Halo, Sairul. Ya,
Sairul, bisa Anda informasikan total berapa jumlah daerah atau kecamatan yang terendam banjir? Oke, terima kasih rekan saya Firda. Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, jumlah desa yang sudah terendam banjir pada saat ini bahwa sebanyak 9 desa dan 1 kelurahan. Yang 9 desa itu jumlah kecamatan ada 3, Firda. Dengan kedalaman berapa seberapa kedalaman banjir yang melanda dari Kapuas Hulu ini? Hingga saat ini kedalaman banjir yang terjadi pada saat ini dari 50 cm hingga 2 meter. Namun saat ini pihak BNPB terus memantau kondisi banjir yang saat ini debit airnya terus meninggi di Sungai Kapuas ya. Firda. Sairul, bagaimana untuk kondisi dari masyarakat sendiri yang menjadi korban banjir di Kapuas Hulu? Untuk sementara berdasarkan laporan kita dan kita tadi sempat melakukan pemantauan di lapangan bahwa kondisi banjir saat ini masih standar. Kalau menurut masyarakat Kapuas Hulu itu masih standar, belum memasuki belum merendam sampai ke dalam rumah, sehingga mereka masih tak bertahan ke dalam rumah sampai menunggu titik-titik yang menurut masyarakat setempat yang sudah rawan. Sekarang ini kondisi masih aman kondisinya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Sairul Hakim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengemudi mobil box bermuatan pisang dengan nomor polisi DA 8170ZG yang mengalami kecelakaan maut di Pasar Ratasari, Banjarmasin saat ini sudah diamankan di Mapolsekta Banjarmasin Tengah. Ia adalah MS, 42 tahun, warga desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru. Kapolsek Banjarmasin Tengah, Kompol Susilo mengatakan, dugaan sementara adalah adanya unsur kesengajaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Nur Masrida di sana. Halo Nur. Halo rekan Firda yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kecelakaan tersebut? Iya, baik. Tadi pagi, hari ini Jumat, pukul 14 Januari 2022, sekitar pukul 5 subuh telah terjadi sebuah insiden yang menewaskan seorang calon ibu muda. Dia adalah seorang pedagang ayam potong yang diketahui sedang hamil 8 bulan, berusia 24 tahun. Nah, untuk diketahui, wanita yang bernama Laila Zahra tersebut berdagang di area parkiran Pasar Sentra Antasari di lantai dasar atau memang di area parkiran, dan ada lagi di lantai yang kedua itu parkiran untuk mobil ataupun kendaraan bermotor begitu. Dan kejadian ini sendiri melibatkan seorang supir dengan inisial MS yang pada saat kejadian sekitar pukul 5 subuh tadi berniat untuk memarkirkan mobilnya di parkiran lantai 2 tersebut. Tidak sengaja dia menekan gas pada mobilnya setelah mempersneling itu, sehingga mobil menabrak pembatas beton yang kemudian materialnya langsung jatuh ke bawah di mana para pedagang berada. Di sana memang diketahui pasarnya memang terbagi 2 sesi begitu ya. Jadi untuk pedagang sayur dan juga ikan-ikanan dan juga ayam potong itu memang mulai sekitar pukul 3 dini hari sekitar itu sudah ramai, dan mulai sepi itu sekitar pukul 6. Makanya untuk pantauan tadi saya di lokasi, di lokasi memang sudah tidak terlihat aktivitas berdagang lagi di sekitaran kejadian.
karena di sana memang difungsikan untuk tempat parkir begitu. Jadi untuk siang hari di Pasar Sentra Antasari sendiri diketahui ramainya untuk pedagang sembako dan sebagian lagi memang ada yang berdagang sayur mayur dan juga ikan begitu. Kemudian bagaimana untuk status dari sang sopir sendiri saat ini? Iya, sesaat setelah kejadian yang menimpa Laila pada subuh tadi, sang supir langsung dibawa ke Mapolsekta Banjarmasin Tengah wilayah dari Pasar Sentra Antasari tersebut. Dari keterangan Kapolsekta Banjarmasin Tengah yakni Kompol Susilo, beliau mengatakan saat ini supir sendiri belum ditetapkan status apakah sebagai tersangka atau tidak begitu karena masih dalam proses pemeriksaan. Namun dari keterangan sementara ini diduga ya memang ada unsur kelalaian dari si supir tersebut. Baik, kemudian Nur, bagaimana sosok korban sendiri di mata rekan dan juga keluarganya? Iya, baik. Untuk korban sendiri diketahui adalah memang bukan warga dari asli Banjarmasin yang memang pendatang begitu, keturunan dari Pulau Jawa. Dan dari keterangan rekan-rekan di sekitar yang berhasil kita wawancara tadi mengatakan Nur sendiri adalah calon ibu anak ketiga. Dia hamil anak ketiganya itu saat kejadian itu ya, dan dia adalah sosok yang ramah baik kepada rekan-rekan sesama pedagang maupun juga kepada pelanggan yang kerap membeli ikan ayam potong di tempat korban tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post Nur Masrida atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Nur juga sudah menghimpun keterangan dari Kompol Susilo Kapolsek Banjarmasin Tengah dan juga Nur Jenah pedagang telur. Berikut liputannya untuk Anda. Pas kejadian itu kan ada tuh Mbak? Ada misalnya di dekat jalan. Oh, tapi pas dengar kabar itu langsung panik. Dibawa ke rumah sakit katanya. Pedagang apa Mbak? Ini. Pedagang ayam. Oh, memang lawas ke sudah penjualan ayam di sini. Lawas kan di sini. Menerima laporan, langsung kita datang ke TKP. Laporan tertimpa beton pembatas parkir. Ya, pembatas parkir di situ. Setelah kita lakukan pemeriksaan juga di TKP, olah TKP, memang di situ ada saudara MS yang sedang mengemudikan mobilnya. Kebetulan di situ sampai di situ karena dia mulai dari Kota Baru jam 1 siang kemarin, habis itu berniat istirahat di situ di atas itu Antasari itu. Nah, istirahat. Nah, waktu mau meluruskan mobilnya, dia memasukkan persneling ini, ya, habis itu lupa langsung mengangkat kakinya, tidak koplingnya tidak ditekan separuh, jadi makanya mobilnya loncat. Nah, mobil loncat karena mobil loncat sudah dekat dengan beton pembatas parkir ini, makanya mengenai beton dan mengenai beton akhirnya betonnya runtuh dan di bawahnya ada si LS ini, gitu. Jadi langsung korban di situ langsung meninggal dunia. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Jembatan di Dusun Talun Berak, Desa Talun Belandong, Kecamatan Dawar Belandong, rusak parah pasca diterjang luapan air sungai. Meski kondisinya rusak, faktanya jembatan yang terletak di perbatasan Dawar Belandong dan Kabupaten Gresik tersebut hingga kini belum juga diperbaiki secara permanen. Padahal jembatan penghubung ini merupakan akses utama anak sekolah menuju pusat pendidikan di Kecamatan Dawar Belandong dan areal persawahan masyarakat setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada M. Romadoni di sana. Halo Romadoni. Ya, Romadoni bisa Anda informasikan bagaimana kondisi jembatan rusak yang merupakan akses utama anak sekolah di Dawar Belandong ini? Iya, sebuah jembatan di Dusun Talun Belandong, Desa Talun Berak, Kecamatan Dawar Belandong, Kabupaten Mojokerto, rusak pasca diterjang aliran sungai yang meluap karena intensitas hujan tinggi. Saat ini kondisi jembatan, terutama pada fondasi bagian bawah konstruksi jembatan, rusak parah hingga miring. Sehingga kondisi jembatan itu sangat berbahaya dilewati masyarakat setempat. Untuk saat ini, proses perbaikan secara permanen
masih belum dilakukan oleh Pemkab setempat. Begitu, rekan Berda. Romo, bisa Anda informasikan bagaimana mekanisme perbaikan jembatan ini dan nantinya akan menggunakan anggaran apa? Ya, berdasarkan informasi dari Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, proses perbaikan sudah pernah dilakukan untuk bahkan beberapa tim dari PUPR Kabupaten Mojokerto bersama tim ahli juga mendapatkan tim ahli dari berbagai elemen juga termasuk dari ITS juga mengkaji untuk membangun atau memperbaiki konstruksi jembatan yang rusak tersebut. Namun dari hasil kajian di lokasi ditemukan suatu kendala karena di dalam konstruksi bangunan jembatan itu sudah terlalu berat karena posisinya jembatan itu dari besi semen, sehingga solusi yang rencananya dipakai Dinas PUPR untuk rencana perbaikan yakni memasang seling baja di atas untuk pengganti penumpang yang di bawah itu tidak bisa dilakukan karena sesuai dengan saran dari tim ahli tersebut tidak menyarankan posisi jembatan itu diganti dengan seling dari baja tersebut. Begitu, rekan Firda. Kemudian Roma, bagaimana upaya Pemkab Mojokerto sendiri terutama Dinas PUPR untuk perbaikan jembatan ini? Ya, dari hasil kajian tim ahli tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto telah menyerahkan suatu hasil kajian itu kepada pihak inspektorat untuk dilakukan review yang terkait perbaikan jembatan ini. Nah, nantinya karena hasil temuannya seperti itu, pihaknya akan melakukan perbaikan sementara, yakni dengan melakukan penguatan pondasi yang ada di bawah konstruksi jembatan tersebut. Karena sebelumnya jembatan ini ambles atau rusak sampai tiang pondasinya itu bergeser itu terjadi sekitar bulan November 2001 kemarin. Sempat dilakukan perbaikan hanya bersifat sementara, yakni antara pondasi dan bagian atas jembatan hanya diperkuat dengan beberapa balok besi. Tampak di gambar tadi ada 3 balok besi yang menyangga bagian atas jembatan dengan pondasi. Sedangkan untuk pondasi yang bagian paling pertama ujung itu juga diperkuat hanya dengan pondasi balok kayu dan beberapa balok besi, begitu saja. Karena untuk saat ini cuaca hujan yang sering terjadi di Kabupaten Mojokerto dikhawatirkan akan menambah debit sungai dan sewaktu-waktu bisa berpotensi jembatan itu bisa ambrol kembali. Begitu, Tante. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id Muhammad Ramadhani atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Ramadhani juga sudah menghimpun keterangan dari Nadia, seorang siswa SMAN 1 Dawar Blandong, dan juga Kabid Pemeliharaan Jembatan dan Jalan PUPR Mojokerto, Henry Surya. Berikut liputannya untuk Anda. Katanya ini rusak, nggak takut nggak, Mbak? Enggak. Kemarin pas banjir juga rusak. Lewat mana, Mbak? Kalau nggak? Lewat Berangkal. Motornya jauh nggak? Lumayan. Jauh? Lumayan jauh. Cuman jauh. Oh, ini harapannya apa, Mbak? Diperbaiki biar yang lebih bagus. Lebih bagus gitu ya. Biar kalau pas banjir nggak takut lewat sini? Ya takut. Takut tiba-tiba ambruk gitu ya? Iya. Baru lewat sini nggak, Mbak? Iya. Iya. Pas sekolah saja atau gimana? Ya pas sekolah waktu pas mau sekolah, kendawar kayak gitu. Dolen. Kalau pas main gitu ya, berarti akses utamanya di sini ya? Iya. Sesuai arahan inspektorat kemarin, untuk dilanjutkan tahun ini dengan konstruksi yang akan kita ubah, karena menurut ahli konstruksi yang kita ajukan kemarin tidak disarankan, jadi sambil menunggu kalau ada anggaran untuk penggantian, kita akan lakukan perkuatan saja. Jadi kemarin rencananya diganti ini penyangganya ditambahi besi, kemudian ada perkuatan di besi WF-nya, kemudian juga kalau ada
gradaknya yang rusak ya kita ganti. Kerusakannya sekarang sebenarnya kendalanya adalah di tiang yang di tengah. Nah itu karena ada air deras dan juga sampah akhirnya terganggu fondasi yang di tengah itu. Sampai doyong itu Pak ya? Iya. Tapi untuk saat ini masih bisa dilalui kendaraan Pak ya? Masih bisa untuk roda 2. Untuk roda 4-nya ya enggak? Nggak mungkin. Siap. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rokaya 40 tahun pekerja migran Indonesia atau TKW asal Kabupaten Indramayu akhirnya bisa kembali merasakan kehangatan keluarga. TKW asal Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur itu tiba di rumah pada Kamis 13 Januari sekira pukul 10 malam. Rokaya mengaku bahagia akhirnya bisa pulang dari Arbil, Irak. Di balik kebahagiaannya itu, Rokaya mengaku trauma dengan apa yang dialaminya selama di negara Timur Tengah tersebut. Rokaya sendiri sebelumnya viral seusai video minta tolongnya ke Presiden Joko Widodo viral. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman di sana. Halo Handika. Halo Firda. Ya, Handika, bisa Anda informasikan bagaimana perasaan dan kondisi Rokaya sendiri setelah akhirnya bisa pulang ke Indonesia? Baik Firda, dapat kami informasikan dengan pulangnya Rokaya ke rumahnya ya di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, tentu sangat disambut gembira baik dari pihak keluarga maupun dari Rokaya sendiri. Rokaya mengaku sangat bahagia setelah akhirnya dia bisa menginjakan kembali kakinya di rumahnya tersebut pada Kamis 13 Januari 2001 sekitar pukul 10 malam tadi. Pada kesempatan itu, Rokaya juga menyampaikan sangat bahagia hingga meneteskan air mata saat ia akhirnya bisa terbang ya dari negara Arbil, Irak, kemudian transit di Turki dan akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan menjalani karantina dan akhirnya sekarang ini beliau sudah tiba di rumahnya di Desa Eretan Wetan, Firda. Kemudian bagaimana cerita darinya saat ia berada di Arbil, Irak? Nah, tentunya ya Firda, di balik kebahagiaan itu Rokaya juga ternyata menyimpan trauma tersendiri ya karena dia ini merupakan salah satu korban penyaluran TKW yang dikirimkan secara unprocedural ke Irak. Dia sangat trauma atas semua yang dialaminya selama berada di negara Timur Tengah tersebut. Bahkan Rokaya sendiri mengaku tidak ingin lagi jika disuruh ke sana. Jadi Rokaya ini menceritakan selama 1 tahun bekerja di Irak itu ia merasa sangat tertekan ya. Soalnya dalam keadaan sakit, Rokaya tetap dipaksa untuk bekerja oleh majikannya. Tidak ada hari libur maupun waktu istirahat untuk Rokaya. Bahkan dia juga sempat mengeluhkan soal sakitnya itu ke majikan namun tidak digubris, justru sebaliknya ia harus tetap bekerja. Rokaya sendiri diketahui bekerja setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai dengan 11 malam, kadang juga bisa sampai jam 12 malam. Nah, ketika apabila Rokaya ini berkedapatan sedang duduk setelah tidak ada lagi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, itu majikannya selalu menghubungi Rokaya karena dia memantau aktivitas Rokaya dari CCTV. Ketika ketahuan sedang duduk, Rokaya dipanggil untuk memijat majikannya tersebut. Hal itu terus dilakukan Rokaya setiap hari, sehingga membuatnya sangat tertekan di sana. Firda. Kemudian kapan waktu itu Rokaya membuat video minta tolong kepada Presiden Joko Widodo sendiri? Rokaya membuat video tersebut tepatnya pada tahun 2021 lalu, yaitu saat puncak-puncaknya sakit yang dialami Rokaya tersebut. Dia sudah tidak tahan lagi dengan penyakit yang dialaminya itu, sehingga dia berinisiatif untuk membuat video minta tolong kepada Jokowi. Hal ini dikarenakan Rokaya sendiri kebingungan harus melakukan apa, mengingat sakit yang deritanya itu sudah sangat parah. Dia juga sudah melaporkan kondisi kesehatannya kepada sang majikan maupun agensi, namun tetap tidak digubris, sehingga dia mencari alternatif lain dengan cara membuat video minta tolong yang ditujukan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo,
sehingga viral di media sosial dan akhirnya Rofaya bisa tertolong, dibawa ke rumah sakit oleh pihak KJRI dan sekarang ini sudah bisa pulang ke tanah air. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Handika Rahman atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Handika juga sudah menghimpun keterangan dari TKW asal Indramayu bernama Rokaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya kan saya di sana sakit-sakitan terus ya. Majikan saya nggak dibawa ke dokter, kalau saya minta tolong bawa aku ke dokter, itu katanya nggak bagus katanya kayak gitu. Ya udah saya jadi terpaksa mau meminta bantuan sama siapa. Jadi saya bikin video sendiri asalkan saya bisa pulang dari situ. Video yang minta tolong Pak Jokowi itu? Iya. Itu waktu itu kondisi ibu lagi parah banget berarti ya, Bu? Iya, itu ininya tuh. Ya setiap hari tuh kalau nggak minum Panadol 3 tuh ototnya semua kenceng, kepalanya sakit. Udah nggak kuat lah kerja lah kayak gitu. Terus ya satu-satunya jalan udah saya bikin video aja sendiri. Mungkin kedengar sama siapa-siapa, kelihatan sama siapa-siapa, mungkin ada orang bantu sama saya kayak gitu. Alhamdulillah direspon pemerintah langsung ya, Bu. Alhamdulillahnya tuh semua bisa nolong sama saya. Saya bisa pulang dari sana, Irak. Bu, itu ceritanya kalau di sana Ibu dapat perlakuan kasar nggak sih, Bu, atau gimana, Bu, di Irak, Bu? Ya enggak sih, cuman nggak boleh pulang aja kan, harus bayar denda. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau progres pembangunan hunian sementara di Kecamatan Candipuro, Lumajang bagi para pengungsi erupsi Gunung Semeru. Dia mengatakan bahwa ada 2.000 pengungsi yang akan diberikan hunian sementara hingga hunian tetap. Wapres menyebut dengan hunian tersebut para pengungsi tidak akan kesulitan lagi. Ia memastikan Lebaran nanti sudah bisa dihuni oleh para pengungsi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Reza Deni Saputra di sana. Halo Reza. Reza, bisa Anda jelaskan apa saja yang dilakukan oleh Wapres dalam kunjungan kerja di Lumajang, Jawa Timur hari ini? Baik, sekali Firda, bahwa hari ini adalah hari kedua Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur. Hari ini Wapres meninjau hunian sementara di Lumajang atau di Kecamatan Candipuro, yang di lokasi pengungsi erupsi Gunung Semeru. Di sana Wapres tiba sekitar pukul 9 waktu Indonesia. Halo rekan Reza. Ya, silakan dilanjutkan rekan Reza. Halo, iya baik. Di sana Wapres ditemani oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa dan Bupati Lumajang Thoriq Ulhaq serta para jajaran dari Wapres maupun Pemprov Jatim. Karena Wapres meninjau progres pembangunan hunian sementara dan berdiskusi dengan sejumlah pengungsi, dan Wapres menghibur mereka untuk tidak perlu khawatir karena para pengungsi ini sebentar lagi juga akan memiliki rumah walaupun memang selesainya sementara. Demikian kita. Reza, kemudian untuk pembangunan hunian sementara ini butuh waktu berapa lama lagi bagi Pemkab Lumajang hingga selesai? Baik, Firda, dari keterangan Bupati Lumajang Thoriq Ulhaq bahwa pembangunan hunian sementara ini butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 bulan karena memang pembangunan ini dilakukan tidak oleh satu vendor, tapi banyak NGO dalam artian dari yang mungkin disebutkan oleh Bupati Lumajang dari LAISU dan berbagai macam. Lainnya juga ada keterlibatan universitas seperti ITB yang diikutsertakan dalam pembangunan hunian sementara ini. Dan nanti ketika pembangunan hunian sementara yang dilakukan, secara beriringan juga dibangun juga hunian tetap untuk para pengungsi erupsi Gunung Semeru ini. Demikian Silvia. Total ada berapa banyak pengungsi yang akan menempati hunian sementara tersebut, Reza? Baik, Wapres Ma'ruf mengatakan bahwa ada sekitar, amat tepatnya tidak dijelaskan, tapi Wapres mengatakan soal angkanya ini sekitar 2.000 pengungsi yang akan diberikan hunian sementara ini. Wapres juga sempat meninjau rumah contoh dari hunian sementara ini, dan Wapres berharap penyelesaiannya atau pengerjaannya bisa diselesaikan secara cepat sehingga para pengungsi ini bisa memiliki hunian dan tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Reza Deni Saputra, atas laporan Anda melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Berikut liputannya untuk Anda. Pembangunan hunian sementara kita prioritaskan dulu dalam waktu 1 bulan ini bisa terbangun secara keseluruhan
dan hunian sementara ini saya laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, dibantu dari hampir semua relawan dan NGO yang nanti membangunnya secara bersama-sama, tidak satu persatu. Nanti bloknya sudah kita bagi, blok A NGO mana, Lazisnu misalnya, blok B Lazis Muhammadiyah, dan secara bersamaan mereka akan membangun. Dalam waktu 1 bulan setengah ini, semoga ini bisa selesai. Kita prioritaskan dulu yang punya balita, anak-anak, dan yang punya lansia. Dan secara beriringan, begitu yang sudah dibangun hunian sementara, hunian tetapnya bisa langsung dilakukan pembangunan. Nah, target kami hari raya itu mereka sudah menempati di sini dan bertempat tinggal di sini, yang harapannya itu menjadi kehidupan baru bagi masyarakat yang ada di sini. Terkait dengan ekonomi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, kita saat ini sedang merencanakan untuk pembangunan kandang terpadu. Demikian Bapak. Untar, hunian sementara, dan nanti akan dilanjutkan dengan huntap. Nah, yang menarik antara huntar dan huntap ini menjadi satu. Jadi ketika dia dibangunkan huntap, kemudian dilanjutkan dengan huntap hanya di depannya. Itu jadi tidak kemana-mana, sehingga mereka tidak akan kesulitan lagi. Dan huntar ini sudah sekarang akan dibangun cepat dan diharapkan sudah Lebaran nanti sudah mereka memiliki huntar, kemudian juga dilanjutkan dengan huntar yang juga tentu berikutnya. Dan semua dilengkapi. Kalau tadi saya laporan itu ada pasar, ada kesehatan, ada ruang terbuka, sekolah ya, ada tempat olahraga, ada bahkan juga dibacakan dengan beberapa tempat usaha seperti kandang terpadu sapi, dan bahkan juga untuk pakan sapinya pun juga disiapkan lahannya. Jadi ini terpadu, ini yang disebut dengan smart village ya, yang kita jadikan model kalau terjadi semacam relokasi seperti itu, model yang supaya mereka juga tidak kesulitan. Ini saya kira yang hari ini saya lihat jalan antar rumah ke rumah ini cukup lebar. Ya, ini 6 meter, ini 8 meter. Ini seperti di perumahan. Di perumahan 8 meter antara. Kalau jalan besarnya itu sampai berapa meter? 26 meter. Jadi betul-betul ini kampung ideal, smart village. Ya, baru lokasinya, kemudian air minumnya tadi saya dilapori, reservoirnya itu sudah disiapkan. Bahkan pengolahan limbahnya ya terpadu, palnya sudah juga dalam semua perencanaan yang terpadu. Nah, ini barangkali satu model bagaimana kita membuat perkampungan relokasi yang ideal di tempat ini. Itu saya kira. Silakan. Tongkat komando di lingkungan Korem 092 Maharaja Lila berganti dari tangan Brigjen TNI Suratno, kini di bawah komando Brigjen TNI Rifki yang sehari sebelumnya telah melaksanakan serah terima jabatan di Makodam 6 Mulawarman. Selesai resmi menjabat sebagai Komandan Korem 092, Brigjen TNI Rifki menekankan tentang pentingnya menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Keltar, ada Maulana Ilhami Faudi di sana. Halo, Faudi. Halo rekan Firda dan Tribuners. Faudi, bisa Anda sampaikan apa pesan dari dan Rem sendiri sebelumnya ke Brigjen TNI Rifki? Iya, sebelumnya
Mantan Danrem 092 Maharajalela, Brigjen TNI Suratno berpesan agar Danrem yang baru nantinya fokus untuk mengamankan wilayah negara khususnya yang ada di daerah perbatasan, mengingat wilayah Kesatuan Komando Resor Militer atau Korem 092 Maharajalela itu berada dan berbatasan langsung dengan darat dengan wilayah Malaysia. Begitu rekan Firda. Apa saja yang menjadi fokus kerja Danrem yang baru ini? Iya, pada awak media, Brigjen TNI Rifki menyampaikan bahwa selain menjaga keamanan dan pertahanan negara di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, pihaknya juga mengawal jalannya investasi yang akan masuk di Kaltara, mengingat pada bulan Desember lalu Presiden Indonesia Joko Widodo sempat melakukan groundbreaking di wilayah kawasan industri dan pelabuhan internasional yang digadang menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Atas dasar itulah kemudian Danrem yang baru, Brigjen TNI Rifki, akan menekankan tentang pentingnya menjaga kondusivitas dan keamanan di wilayah Kaltara, khususnya di sekitar wilayah yang nantinya akan dibangun kawasan industri tersebut. Begitu rekan Firda. Faudy, apa saja untuk program dari Korem di masa pandemi ini? Ya, untuk di masa pandemi ini, Brigjen TNI Rifki menyampaikan bahwa pihaknya masih akan terus bekerja sama dengan stakeholder lain seperti dari kepolisian, pemerintah daerah, dan juga unsur-unsur organisasi perangkat daerah lainnya untuk menekankan tentang penegakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Selain itu, bersama-sama dengan stakeholder lain seperti Dinas Kesehatan dan juga kepolisian, pihak Korem 092 Maharajalela juga akan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Mengingat hingga saat ini sebenarnya untuk wilayah Kaltara sudah mencapai cakupan vaksinasinya sudah mencapai 80%, namun pihak Brigjen TNI Rifki menyampaikan pihaknya akan membantu stakeholder lain untuk semakin meningkatkan cakupan vaksinasi di Kaltara. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudy atas laporannya. Tribuner, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Danrem 092 Maharajalela, Brigjen TNI Rifki. Berikut liputannya untuk Anda. Baru mau saya pelajari, harusnya bertanya kepada yang lama. Tetapi yang menjadi, saya jawab saja, yang menjadi atensi kita di wilayah perbatasan itu menjaga kedaulatan negara di perbatasan. Itu yang menjadi atensi. Jadi tidak boleh sejengkal tanah pun umpamanya diambil alih oleh orang. Tidak boleh warga kita yang di perbatasan itu terlantar atau bahkan sampai dilakukan penindakan oleh negara tetangga, itu nggak boleh. Jadi hal-hal yang prinsip tentang kehidupan bernegara di daerah perbatasan itu harus kita lakukan, harus kita tegakkan, begitu ya. Jadi sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa wilayah perbatasan itu adalah serambi negara ini, ya mari kita tegakkan itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pembangunan gedung gabungan Dinas Pemprov Sulawesi Barat menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 39 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas PU Sulbar, Muhammad Aksan, Kamis 13 Januari. Saat ini pihak ketiga sementara mulai mengerjakan bagian atas gedung Gadis Pemprov. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Habludin di sana. Halo Habludin. Ya, rekan Firda. Ya, Habludin, bisa Anda informasikan untuk gedung gabungan dinas atau Gadis ini kapan rencananya akan rampung? Ya, untuk gedung gabungan dinas Pemprov Sulawesi Barat ini rencananya akan rampung di bulan Januari ini tahun 2022. Dan saat ini sementara melakukan proses finishing di bagian kubah pembangunan gedung Gadis ini. Dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa pembangunan gedung Gadis ini ditaksir mencapai 39 miliar lebih. Demikian Firda.
Untuk gedung Gadis ini nantinya akan diperuntukkan untuk apa? Ya, rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa Provinsi Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 lalu mengalami guncangan gempa 6,2 magnitudo sehingga beberapa gedung Pemprov Sulawesi Barat mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga nantinya gedung Gadis ini akan digunakan, diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan perkantoran di dinas-dinas di Pemprov Sulawesi Barat. Mengingat beberapa perkantoran Pemprov Sulawesi Barat tidak bisa digunakan lagi pasca ambruk dihantam gempa 15 Januari 2021 lalu. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar Habludin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Selesai libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Jayapura dipadati penumpang Mamberamu Raya. Penumpang kapal motor KM Cantika Lestari 77 tampak memadati Pelabuhan Laut Jayapura pada Rabu 12 Januari. Diketahui kepadatan penumpang tersebut lantaran banyak pegawai negeri sipil yang hendak berangkat kembali ke Mamberamu Raya untuk melaksanakan tugas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik Rewapatara di sana. Halo, Hendrik. Halo, selamat malam rekan Firda dan juga Tribuners. Hendrik, bisa Anda sampaikan untuk perkiraan penumpang, jumlah penumpang sendiri, berapa banyak totalnya? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya informasikan bahwa dari pantauan saya di lapangan langsung, tepatnya di Pelabuhan Kota Jayapura, di mana penumpang dari KM Cantika Lestari ini sendiri sangat banyak. Untuk perkiraan saya sendiri, ada 3 dek di kapal tersebut, di mana perkiraan dari penumpang yang hendak berlayar pada Rabu kemarin ke Kabupaten Mamberamu Raya bisa terhitung lebih dari hampir 100-an lebih, yang mana mengisi semua dek yang ada di kapal tersebut. Begitu rekan Firda. Hendrik, apakah di kapal Cantika Lestari ini menerapkan peraturan keberangkatan kapal laut yang cukup ketat? Oke rekan Firda, dapat saya informasikan bahwa berdasarkan pantauan saya, kapal Cantika Lestari ini tidak seperti kapal motor yang lainnya, yang mana untuk peraturan protokol kesehatan sendiri sangat diabaikannya, di mana harusnya diperiksa dari aplikasi Peduli Lindungi maupun para penumpang harus diperiksa melalui antigen, surat antigen atau juga rapid test lainnya yang digunakan untuk berangkat. Namun untuk di Cantika Lestari ini sendiri tidak kelihatan atau tidak terlihat sangat ketat, oleh sebab itu sangat disayangkan sekali. Begitu rekan Firda. Rata-rata penumpang ASN ini ataukah ada warga biasa yang menumpang di KM Cantika Lestari ini? Iya rekan Firda, yang bisa dibilang 50% pegawai negeri sipil dan juga 40% pedagang kosongan, dan juga ada beberapa warga saja yang sekaligus menaiki kapal tersebut untuk kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Mamberamu Raya, Papua. Dan juga tidak hanya ASN, ada juga beberapa pengusaha yang melakukan perjalanan dengan kapal ini untuk membuka kembali usaha mereka di Kabupaten Mamberamu Raya. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik Rewapatara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 SMPN baru di Kota Malang akan ditempati pada awal Februari 2022, yakni SMPN 28 di Pulehan, SMPN 29 di Gadang, dan SMPN 30 di Mulyorejo. Di lokasi SMPN 30, pembangunan tampak sudah selesai. Meski baru memiliki gedung sekolah sendiri, namun 3 SMPN ini sudah memiliki siswa selama 2 tahun terakhir. Mereka menginduk ke 3 SMP yang ada. Misalkan SMPN 28 Pulehan menginduk ke SMPN terdekat, yakni SMPN 21. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Silvianita di sana. Halo, Silvi. Halo, Firda. Selamat sore. Ya. Silvi, bisa Anda informasikan mengapa dibangun 3 SMPN baru ini? Dibangunnya 3 SMP baru ini karena memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat itu dalam PPDB yang berbasis zonasi ternyata tidak mencukupi kebutuhan warga pada SMP negeri yang ada di Kota Malang. Akhirnya mereka banyak yang protes ke pemerintah, dan kemudian pada tahun 2021 baru dibangunkan 3 gedung baru itu, namun sebelumnya sudah menerima siswa. Mereka bersekolah, mereka menginduk pada sekolah yang
ditentukan oleh pemerintah. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang berencana akan memfungsikan 3 gedung baru ini pada Februari mendatang. Demikian, Fisa. Sylvia, selama belum ada gedung di sana, para siswa ini bagaimana untuk melakukan belajar mengajarnya? Selama belum memiliki gedung sendiri, dengan menginduk itu memang ada kendala, jadi mereka masih belajar daring sampai saat ini. Namun saat pengambilan rapot itu dari sekolah yang baru itu tetap datang ke orang tua akan datang ke sekolah induk untuk mengambil rapot anak mereka. Jadi tetap ada hubungan antara siswa, orang tua, dan sekolah induknya. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Silvianita, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini saya Gerald Leonardo Agustino, wartawan tribunjakarta.com, tengah berada di dalam kawasan apartemen Marina Ancol, di mana saat ini Tribuners saya ingin menunjukkan atau melaporkan suasana pasca terjadinya gempa yang terasa di wilayah Jakarta dan sekitarnya, tak terkecuali di kawasan Ancol dan terjadi di apartemen Marina Ancol ini, Tribuners. Dapat saya laporkan, Tribuners, saat ini kondisinya warga sudah berhamburan keluar dari unit mereka masing-masing setelah terjadinya gempa sekitar 20 menit yang lalu, atau sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Tribuners, dapat Anda lihat sama-sama, warga sudah berhamburan ke titik kumpul dari apartemen dan masih menunggu untuk langkah selanjutnya, dan juga tak sedikit juga warga yang masih mengkhawatirkan atau mengantisipasi gempa susulan yang bisa saja terjadi, Tribuners. Beginilah, Tribuners, suasananya. Warga masih berhamburan keluar atau masih berkumpul di luar dari unit apartemen mereka setelah terjadinya gempa yang terasa cukup kencang, tak terkecuali di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Tribuners. Cukup lama karena bikin dulu terus mungkin masih kencang juga gitu. Kencang ya Bu ya. Bu, saat kejadian itu apa yang sedang Ibu lakukan sih, atau mungkin sedang bekerja atau seperti apa? Oh, itu kondisinya masih sedang bekerja. Ketika gempa terjadi, Tapi turun itu nggak bawa tas, nggak bawa handphone, langsung turun. Oh, berarti yang diutamakan nyawa dulu ya Bu ya? Saat Pas sudah reda, baru naik lagi, ambil tas sama takut gempa susulan, kita nggak tahu ya. tapi memang sudah jam pulang kerja atau seperti apa? Setengah 5 jam kerja pulang. Oh gitu. Oke deh, Dia siap-siap. sudah berangkat. Berarti memang yang lain pun cukup panik ya Bu pada saat itu? Panik kalau gempa. Siap. Ada di lantai berapa Ibu? Di lantai 2. Di lantai 2 ya? BKD. Kalau di lantai 2 sendiri getarannya seperti apa sih Bu? Sama sih, udah kencang juga. Cukup kencang ya? Kencang dan lama juga. Siap, oke. Terima kasih Bu. Untuk namanya Bu? Bu Yaya. Terima kasih banyak Ibu Yaya. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini saya Gerald Leonardo Agustino, wartawan tribunjakarta.com, tengah berada di dalam kawasan apartemen Marina Ancol, di mana saat ini Tribuners saya ingin menunjukkan atau melaporkan suasana pasca
terjadinya gempa yang terasa di wilayah Jakarta dan sekitarnya, tak terkecuali di kawasan Ancol dan terjadi di apartemen Marina Ancol ini, Tribuners. Dapat saya laporkan, Tribuners, saat ini kondisinya warga sudah berhamburan keluar dari unit mereka masing-masing setelah terjadinya gempa sekitar 20 menit yang lalu atau sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Tribuners, dapat Anda lihat sama-sama warga sudah berhamburan ke titik kumpul dari apartemen dan masih menunggu untuk langkah selanjutnya, dan juga tak sedikit juga warga yang masih mengkhawatirkan atau mengantisipasi gempa susulan yang bisa saja terjadi, Tribuners. Beginilah, Tribuners, suasananya. Warga masih berhamburan keluar atau masih berkumpul di luar dari unit apartemen mereka setelah terjadinya gempa yang terasa cukup kencang, tak terkecuali di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Tribuners. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo meninjau langsung pembelajaran tatap muka atau PTM di SMP Negeri 6 Ambon dan vaksinasi anak di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon pada Jumat 14 Januari hari ini. Dalam peninjauannya, Kapolri sempat memberikan motivasi bagi anak yang sedang mengantre maupun yang sudah selesai divaksin. Sebelum meninjau vaksinasi, Listio sempat berkunjung juga di SMPN 9 Ambon untuk meninjau langsung pembelajaran tatap muka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto di sana. Halo Alvin. Halo rekan Fidra, halo Tribuners. Alvin, bisa Anda informasikan apa tujuan Kapolri ini berkunjung ke Kota Ambon? Ya, terima kasih rekan Fidra. Jadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini datang ke Kota Ambon itu pada hari Kamis kemarin sekitar jam 6. Beliau tiba di Bandara Patimura Kota Ambon. Beliau pada hari ini melakukan peninjauan vaksinasi di lapangan mereka dan juga sempat mendatangi sekolah SMP Negeri 6 untuk melakukan peninjauan sekolah pembelajaran tatap muka yang sudah dilakukan hari ini di Kota Ambon sendiri. Untuk diketahui kedatangan beliau meninjau vaksinasi karena Provinsi Maluku termasuk 3 terendah di Indonesia yang pencapaian vaksinasi belum mencapai 70% seperti arahan dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu Kapolri datang langsung untuk mengetahui kendala-kendala apa yang menjadi lambatnya vaksinasi di Provinsi Maluku ini sendiri. Begitu rekan Firda. Alvin, bagaimana jalannya untuk peninjauan vaksinasi oleh Kapolri di sana? Ya, jalannya peninjauan vaksinasi Kapolri di sini cukup berketat protokol kesehatannya. Tadi juga saya tidak sempat berdekatan dengan beliau, memang dijaga ketat sekali, dan Bapak Kapolri sempat menanyakan kepada anak-anak dan memberi pesan, memberi motivasi kepada mereka bahwa vaksinasi anak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon sendiri cukup
aman dan juga baik. Jadi tidak ada perlu anak-anak dan juga para orang tua khawatir dalam melakukan vaksinasi yang dilakukan pemerintah Kota Ambon sendiri. Dan antusias pada 3 hari ini yang dilakukan vaksinasi di Kota Ambon ini cukup banyak sekali dari orang tua maupun anak-anak yang datang berbondong-bondong memberikan vaksinasi kepada anaknya. Terdapat 68 lokasi yang digelar pemerintah Kota Ambon dan terbesarnya di lapangan mereka hari ini dan kemarin. Begitu rekan Firda. Alvin, apa pesan dari Kapolri sendiri kepada kabupaten kota yang belum mencapai target vaksinasi di Maluku? Ya, baik rekan Firda, Bapak Kapolri sendiri tadi baru mendengar langsung kepada Polres jajaran, 8 Polres jajaran dan juga Forkopimda melalui video conference di mana paparan langsung diberikan oleh para Kapolres ini bahwa Maluku di Maluku ini kenapa sampai sedikit sekali vaksinasinya karena letak geografi yang saat ini dan juga cuaca saat ini yang tidak mendukung dan juga sosialisasi yang kurang bagi masyarakat yang berada di kabupaten-kabupaten yang terjauh. Dan jangkauan itu untuk itu Kapolri berpesan kepada Polres jajaran bahwa ini merupakan program dari pemerintah. Jadi Polres jajaran bersama anggotanya harus siap membantu para Forkopimda untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten kota yang belum mencapai 70% yang saat ini diketahui baru mencapai, ada beberapa dari 8 kabupaten kota, ada 5 yang tadi disebutkan yang masih di bawah 50, ada yang 30, ada yang 40. Dan untuk diketahui sendiri Kota Ambon vaksinasinya sudah mencapai 94% dan itu sangat diapresiasi sekali oleh Bapak Kapolri. Dan Bapak Kapolri berpesan kepada kabupaten-kabupaten kota harus mencontohi kabupaten Kota Ambon yang sudah melewati angka yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk itu supaya anak-anak sekolah bisa melakukan PTM dan begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon Alvin Risanto atas laporannya. Tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Berikut liputannya untuk Anda. Di lapangan Merdeka, kemudian kita tadi sudah langsung berinteraksi dengan seluruh wilayah 9 atau 10 kabupaten untuk bisa mendapatkan laporan secara langsung. Secara umum target pencapaian saat ini ada di angka kurang lebih 6 ya. Jadi tentunya ini perlu ada akselerasi dan kita tadi mendapatkan informasi memang ada kondisi-kondisi kendala geografi dan sebagian kecil masyarakat yang masih perlu ada penjelasan ataupun sosialisasi karena masih ragu ataupun takut dengan vaksinasi. Karena saat ini target dan pencapaian dari pemerintah sudah di angka 84%. Jadi tentunya di wilayah provinsi Maluku juga harus segera mengejar untuk mencapai target 70%. Namun tadi dari hasil komunikasi dan laporan rata-rata sanggup untuk mencapai 70%. Di Kota Ambon sendiri, terima kasih, pencapaiannya sudah di angka 94%. Tentunya ini adalah merupakan motivasi bagi wilayah lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Karena ini berdampak kepada kegiatan lanjutan, yaitu aturan mengenai pendidikan tatap muka. Memang ada aturan-aturan bahwa untuk bisa melaksanakan pendidikan tatap muka, maka capaian vaksinasinya juga harus disesuaikan. Kemudian assessment level juga ikut menentukan. Namun secara umum, saya juga mendapatkan laporan bahwa hampir 1 minggu ini positivity rate di wilayah Ambon di angka 0%. Ini tentunya angka yang cukup
menggerakkan, tinggal didorong bagaimana supaya vaksinasinya bisa lebih baik, karena kita juga tetap harus waspada. Varian baru Omicron saat ini sudah masuk dan rata-rata memang datang dari pegawai pelaku perjalanan luar negeri. Dan kemudian saat ini sudah terjadi transmisi lokal yang tentunya kita sama-sama harus jaga dan waspada. Dan strategi yang harus kita lakukan kembali ke Puskesmas adalah bagaimana kemudian membekali masyarakat dengan vaksinasi dan tentunya bagaimana protokol kesehatan tetap harus dijaga, pakai masker, jaga jarak, aturan-aturan yang ada di PTM. Warga Kota Manado dan sekitarnya menyerbu Atrium Manado Town Square atau Mantos 3, Kamis 13 Januari. Warga antusias menerima suntikan vaksin booster COVID-19, bahkan Mantos belum buka, namun warga sudah banyak menunggu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fernando Lumowa di sana. Halo Fernando. Halo rekan Fernando. Iya, rekan Firda. Selamat Fernando bisa. datang. Ya, bisa Anda sampaikan bagaimana antusiasme sambutan dari warga Manado sendiri terhadap adanya vaksinasi booster COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, kemarin itu hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 merupakan hari pertama pemberian vaksin booster atau dosis ketiga bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas untuk warga Sulawesi Utara, dan itu dimulai dari Kota Manado. Dan sesuai dengan pantauan kami kemarin itu, warga sangat antusias karena tempat pencanangan pemberian vaksin booster ini, yaitu Mall Atrium Mall Manado Town Square itu, sejak pagi sebelum mall dibuka sudah dipenuhi oleh warga yang jumlahnya ratusan yang menanti giliran untuk menerima vaksin booster. Jadi mall belum buka, mereka sudah antre menunggu untuk segera masuk. Dan ketika mall dibuka, mereka langsung menyerbu masuk ke tempat pelayanan vaksinasi, mengambil nomor antrian dan menunggu giliran. Jadi memang antusiasme warga begitu tinggi, karena data terakhir yang kami peroleh di hari pertama itu disediakan 500 tempat atau hendak menyuntik 500 warga, dan itu semua terisi penuh kemarin. Demikian rekan Firda untuk awalnya. Fernando, bisa Anda informasikan untuk target vaksinasi booster di Sulut sendiri total berapa? Baik, sebagaimana wawancara kami dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID Sulawesi Utara, Dr. Stephen Dandel, dia mengatakan bahwa untuk pemberian vaksin booster ini tidak ada target spesifik, dalam arti tidak ditargetkan berapa banyak yang akan dijangkau ataupun berapa dosis yang akan diberikan. Alasannya yang pertama itu, vaksin booster ini sifatnya tidak wajib tetapi penting. Artinya bagi masyarakat yang mau untuk di booster tetap akan dilayani sesuai dengan kebutuhan kombinasi vaksin sebelumnya. Kemudian yang kedua, Satgas COVID tidak ingin pemerintah kabupaten kota atau Satgas COVID kabupaten kota itu teralihkan fokusnya terhadap vaksin booster. Sementara kewajiban untuk memenuhi vaksin target vaksinasi primer atau dosis 1 dan kedua itu diabaikan karena mereka lebih memilih fokus ke vaksin booster. Demikian. Jadi karena itulah kenapa tidak ada target spesifik. Jadi dari Satgas COVID itu sifatnya mengalir saja, memenuhi sesuai dengan permintaan vaksin booster yang ada di lapangan, sebagaimana yang dikeluarkan rekomendasi Kemenkes. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fernando Lumowa atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Fernando juga sudah menghimpun keterangan dari Jubir Satgas COVID-19 Sulut, Dr. Stephen Dandel. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kalau sebelumnya misalnya saya kasih contoh Moderna itu hanya untuk 14 orang,
dengan booster ini berarti bisa untuk 28 orang. Jadi perhitungan dosis untuk booster bisa berlipat. Nah, kami tidak mengalokasikan secara spesifik bahwa dari AstraZeneca sekian untuk booster, yang Moderna sekian untuk booster maupun Pfizer sekian untuk booster. Ya, kita lihat perkembangan di lapangan, konsumsi vaksin paling banyak ada di posisi mana. Nanti untuk Kota Manado memang tadi saya sudah laporkan juga ke Pak Wakil Gubernur, kami sudah minta izin ke pemerintah pusat. Kita punya ada kurang lebih 8.700 dosis Moderna yang akan expire tanggal 21, jadi minggu depan. Nah, sebenarnya kan kalau untuk Moderna hanya dipakai untuk AstraZeneca ya. Ya, tapi karena dia mau expired, jadi kami sudah izin juga untuk Sinovac bisa dipakai. Jadi itu 8.700 akhirnya bisa diperuntukkan untuk 17.400 orang. Kita akan habiskan itu di Kota Manado, khusus Kota Manado. Moderna entah dia dipakai suntik Sinovac atau pakai AstraZeneca, kita akan pakai Moderna beberapa minggu ke depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah memproses perubahan warna seragam Satpam menjadi warna krem setelah sebelumnya Polri mengubah seragam Satpam yang semula berwarna biru tua menjadi warna coklat. Dengan demikian, warna seragam Satpam akan berubah 2 kali dalam kurun waktu 2 tahun apabila rencana perubahan terbaru dari Mabes Polri tersebut terrealisasi. Selama mengenakan pakaian dinas seragam warna coklat, banyak masyarakat yang sulit membedakan antara Satpam dengan polisi. Kejadian tersebut diakui oleh Bambang Sarwudi, salah seorang Satpam yang bekerja di salah satu perusahaan yang berada di kawasan Jalan Raya Pantura Cibodas, Kota Tangerang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Gilbert Semsandro di sana. Halo Gilbert. Ya, baik Firda. Gilbert, bisa Anda sampaikan bagaimana tanggapan Satpam di Tangerang sendiri terkait rencana pergantian warna seragam ini? Ya, baik Firda. Mabes Polri melakukan rencana perubahan kembali warna seragam dari Satpam untuk kedua kalinya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Beberapa dari keputusan Mabes Polri, rencana dari Mabes Polri itu beberapa Satpam yang bertugas di wilayah Kota Tangerang turut mengangkat suara terkait dengan rencana perubahan warna dari seragam Satpam tersebut. Salah satunya ialah Bambang Sarwedi yang merupakan Satpam dari salah satu perusahaan di kawasan Jalan Pantura Cibodas, Kota Tangerang, yang mengaku menyetujui dan mendukung dan mengikuti rencana dari Mabes Polri tersebut yang ingin mengganti warna seragam Satpam dari warna coklat muda ke warna krem. Menurutnya Satpam sendiri yang berada di bawah naungan dari Mabes Polri, dirinya mengikuti aturan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasannya tersebut. Selanjutnya ada lagi dari Sabrohim, salah satu Satpam yang bekerja di salah satu rumah makan di kawasan Tangerang juga, yang mengaku sangat setuju dengan rencana dari Mabes Polri tersebut yang ingin mengubah warna seragam Satpam yang saat ini mirip atau hampir serupa dengan seragam dari pihak kepolisian. Pasal Sabrohim merasa terbebani atau cukup berat dengan mengenakan seragam yang mirip dengan pakaian polisi tersebut. Menurutnya, Satpam hanyalah petugas lingkungan keamanan dalam lingkup kecil, tidak seperti pihak kepolisian yang memiliki tanggung jawab besar di satu wilayah atau satu tempat satuan tugas. Seperti itu, Firda. Gilbert, berdasarkan informasi yang Anda dapat di lapangan begitu, apa saja pengalaman unik dan menarik hingga lucu selama Satpam di Tangerang ini memakai seragam yang mirip dengan polisi? Ya, Firda. Sejak tahun 2019 lalu, Polri resmi mengubah seragam Satpam yang sebelumnya berwarna biru dongkrak atau biru tua menjadi coklat muda. Dan pada awal-awal perubahan dari kebijakan warna seragam Satpam tersebut, beberapa Satpam seperti Bambang Sarwedi juga mengalami kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menurutnya menarik lantaran mendapat respon dari masyarakat yang mengira dirinya ada polisi. Salah satunya ialah ketika di pagi hari perusahaan tempatnya bekerja tersebut bisa sampai 5-6 Satpam berada di depan pintu gerbang dan di pinggir jalan untuk mengarahkan para karyawan yang bekerja di perusahaan tempatnya bekerja masuk ke dalam perusahaan tersebut. Dan saat itu karena mereka menggunakan seragam berwarna coklat dan juga rompi berwarna hijau, masyarakat yang melintasi jalan Pantura di Cibodas, Kota Tangerang mengira pagi itu sedang terjadi razia, sehingga mereka puluhan kendaraan tersebut meminggirkan kendaraan mereka untuk menjaga, menunggu
sampai razia tersebut selesai. Namun selain itu ada juga kejadian lucu, peristiwa menarik lainnya ketika Sarwedi sedang bertugas mengarahkan kendaraan yang baru keluar dari tempat usahanya bekerja, dan dia berada di posisi pinggir jalan, namun tiba-tiba ada kendaraan yang terjatuh saat sedang berlaju kencang. Namun saat itu Sarwedi membantunya dan menjelaskan bahwa dia bukanlah seorang polisi. Karena lantaran pengendara motor tersebut mengira Bambang Sarwedi adalah petugas kepolisian yang ingin menangkapnya karena dirinya membawa kendaraan dalam laju yang cukup cepat. Selain itu juga Kamaludin, salah satu satpam yang bertugas di salah satu perusahaan di kawasan Jalan Merdeka, Cimone, Kota Tangerang, mengaku pernah melihat rombongan atau beberapa pengendara motor yang sedang melawan arus atau melawan arah di jalan raya besar, dan mereka memaksa memutar balik karena melihat Kamaludin sedang berjalan menuju arah para pengendara yang sedang melawan arus itu. Padahal saat itu Kamaludin mengaku hanya ingin menemui atau berbelanja makan siang ke salah satu rumah makan yang berada di dekat dengan perusahaannya, tempatnya bekerja. Namun ketika itu bahkan Kamaludin melihat salah satu pengendara motor tersebut sampai terjatuh saking terburu-burunya mereka untuk berputar balik karena mengira Kamaludin adalah seorang polisi. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Gilbert Semsandro atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Gilbert juga sudah menghimpun keterangan dari 2 orang satpam bernama Kamaludin dan juga Bambang Sarwedi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi pengalaman begini nih, waktu kita awal-awal pakai seragam ini ya, ini kan kita jalur rame, jalur utama. Iya, apalagi jalan gede lagi ini kan, betul. jalur utama. Jadi waktu awal itu dikira razia Pak, karena kita jaga di sini tuh 4 orang, kalau pagi ya. Oh pagi ini kejadiannya 4 ya? 4 orang ya, pagi itu. Jadi pada berhenti semua itu pengendara, pada minggir, yang banyak kan ke lengkap surat-suratnya ya. Pada minggir. Ya kita kan akhirnya merasa kasihan ya, kita punya inisiatif, kita samperin mereka. Mas silakan jalan kita security, nah, baru mereka pada tahu tuh. Ya, itu awal-awal itu. Awal-awal tahun berapa? Minggu setelah kita diterapkan pakai seragam itu. Oh siap-siap. Itu pagi yang biasa minggir itu anak sekolah kah Semua atau? banyak pengendara yang. Oh banyak, sampai ibu-ibu bapak-bapak, anak sekolah banyak. Jadi kalau anak sekolah waktu kan belum ada ya, belum ada anak sekolah. Oh pandemi ya, pandemi ya. Ya. Ya kita kasihan lah sebenarnya. Sebenarnya kita juga nggak begitu nyaman sebenarnya kan begitu. Kita nggak nyamannya apa? Ya kita kan dikira razia apa, akhirnya kan pernah ada kejadian orang grogi ngerem jatuh kan pernah. Oh pernah sampai ada yang jatuh? Iya. Oh berarti ada pengendara dari arah mana? Dari Tangerang atau dari? Tangerang. Tangerang mau ke Jatiuwung. Tiba-tiba ngerem karena. Iya, karena dikira ada razia, tapi jauhnya di sebelah sana jauh. Oh, masih jauh padahal ya? Masih jauh. Terus jatuh begitu? Jatuh. Alasan dia karena dipikir. Lihat ada kita tuh. Oh iya. Razia ya. Itu kejadiannya pagi, siang, sore? Pagi. Oh. Pagi. Oh pagi ya pasti karena jam operasional, jam sibuk Pak ya? Jam segini kan paling 2 orang, 1 orang ya nggak begitu kelihatan lah. Oh kalau pagi jadi dipikir seperti lagi razia Pak ya? Kan banyak tuh, kadang bisa 6 kita di sini depan kalau kita lihat situasinya. Nah, terus dari mereka sendiri tuh yang berhenti atau yang mikir Pak Bambang ini sendiri polisi, mereka ngomongnya gimana nih Pak setelah Pak Bambang jelasin? Ya mereka dikira polisi Pak, ada razia, enggak Pak, kita ganti seragam baru gitu kan. Ya karena mereka nggak tahu ya, Pak kita nggak tahu Pak. Akhirnya ya udahlah biasa aja. Kalau polisi kan beda Pak, pasti ada pelangnya. Kalau mau nyetop ya ada razia pasti ada apa-apanya. Kalau kita kan sering begini ya nggak ada lah. Oh siap. Kenalin lah Pak, ya gitu kan. Karena seragam kita agak beda dikit warnanya. Siap. Tapi kan kalau orang kan nggak begitu nggak ya. Iya. Beda sedikit apa enggak kita mereka nggak. Orang awam lah ya, orang awam. Terus selain itu tadi Pak Bambang ada yang itu yang minggir pertama ada 10 motor. Lebih. Wah. Lebih banyak Pak. Iya. Terus selain yang tadi pada minggir, terus ada yang juga sampai jatuh. Bagusnya juga begini ya, dalam artian begini, pengendara itu lebih santun ya, karena ngelihat pikir ada sosok polisi yang bertugas, makanya lebih tertib lah. Biasanya kan kalau kita stop kan semerawut tuh. Iya. Nah, banyak yang semerawut. Apalagi kalau jam-jam sibuk suka-sukanya pengendara motor. Kalau melihat sosok seperti ini ya, mereka agak sedikit menghargai lah. Jadi lebih tertib. Untuk menekan akal sehat juga. Pemuda pelajar KI Manokwari atau PPKM, Papua Barat menggelar aksi peduli bencana banjir yang menimpa sejumlah warga di Kota Jayapura, Papua.
Aksi yang terpusat di Jalan Trikorawosi, lampu merah Haji Bau, Manokwari, melibatkan sekira puluhan pemuda dan mahasiswa di daerah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari Raharusun di sana. Halo Safwan. Halo, selamat malam. Ya. Safwan, bisa Anda informasikan bagaimana untuk proses pelaksanaan aksi pemuda K Manokwari di lampu merah Haji Bau Manokwari ini? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Papua Barat bahwa aksi peduli untuk Kota Jayapura bukan hanya digelar oleh pemuda K di Kota Sorong saja, namun kali ini turut aksi tersebut digelar oleh pemuda K di Kabupaten Manokwari, yang mana pada aksi tersebut terpusat di lampu merah Haji Bau Kabupaten Manokwari, dan kurang lebih 40 anggota yang terlibat di dalam aksi tersebut turut ikut dalam kegiatan peduli untuk Kota Jayapura tersebut. Firda. Berapa total anggota yang diturunkan? Kemudian aksi ini akan digelar berapa hari dan seperti apa untuk mekanisme pengiriman dari galang dana tersebut? Ya, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Ketua Pemuda K Manokwari, beliau menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan hari ini kurang lebih 40 orang mahasiswa dan juga pemuda K yang ada di Kabupaten Manokwari, dan rencananya akan digelar sekitar kurang lebih 2 hari, dan nantinya teknis pengirimannya setelah dana terkumpul, pemuda K langsung mengirim bantuan tersebut ke keluarga K yang ada di Kabupaten di Kota Sorong, dan selanjutnya didistribusikan kepada korban banjir yang ada di Kota Jayapura itu sendiri, Firda. Sama apa harapan dari mereka sendiri terkait adanya aksi galang dana ini? Ya, mereka berharap agar sekalipun mereka di Kabupaten Manokwari, namun mereka pun ikut merasakan apa yang dirasakan oleh korban banjir, dan tentu Ketua Pemuda K Manokwari beserta anggota dan juga pemuda K yang ada di Kabupaten Manokwari mengajak masyarakat Manokwari untuk turut serta berdonasi untuk membantu saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah di Kota Jayapura. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan Asari Raharusun atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Pemuda Pelajar K Manokwari, Muhammad Refra. Berikut liputannya untuk Anda. Pemuda dan pelajar K Manokwari hari ini turun ke jalan untuk menggalang dana terkait dengan bencana alam di Kota Jayapura, dan kami berharap mungkin dari warga Kabupaten Manokwari ada sedikit sumbangan 1.000-2.000 terkait untuk penggalangan dana ini guna untuk membantu saudara-saudara yang ada di Kota Jayapura yang saat ini tertimpa musibah, mungkin bisa dapat meringankan beban mereka. Dan juga pada pagi sampai sore hari ini kami ada berkisar 40 orang pemuda K Manokwari turun ke jalan di beberapa titik. Jadi harapan kami terkait dengan penggalangan dana ini bisa untuk membantu saudara-saudara orang yang ada di Jayapura, dan juga kami harus taat terhadap protokol kesehatan dan berlalu lintas. Mungkin itu. Mungkin bagaimana Pak Ketua kalau terkait mungkin penyaluran bantuan ini setelah terkumpul, mungkin bagaimana mekanismenya? Baik. Nah, nanti kami merencanakan 2 hari. 2 hari turun ke jalan untuk menggalang dana terkait dengan musibah banjir di Jayapura. Dan kalau sampai 2 hari itu semua sudah terkumpul, baru kami kirim ke Jayapura. Terima kasih. Sejak penghujung tahun 2021 hingga sekarang harga ikan masih melambung tinggi.
Sejumlah pedagang di pasar ikan mengeluhkan pembeli yang sepi. Seperti disebutkan Ani, 40 tahun pedagang ikan di pasar air hitam Pangkal Pinang ini mengaku kesal harga ikan segar kian tinggi. Bahkan ada beberapa jenis ikan yang ia tak berani mengambil lantaran harganya yang cukup sangat tinggi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah di sana. Halo Andini. Halo Firda. Andini, bisa Anda informasikan bagaimana masyarakat menyikapi harga ikan yang melambung tinggi ini? Oke, baik Firda, selamat sore Tribuners. Di Kota Pangkal Pinang sendiri memang sebelumnya saya sebutkan kita adalah daerah kepulauan Bangka Belitung, di mana sebetulnya kita dikelilingi oleh lautan. Jadi masyarakat Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung ini sangat konsumtif sekali dengan, maksud saya konsumtif sekali dengan ikan segar atau ikan laut ini. Jadi kalau masyarakat Pangkal Pinang tidak mengkonsumsi ikan segar atau ikan laut ini, seperti ada yang kurang gitu di atas mejanya gitu. Nah, jadi ketika harga ikan yang saat ini melambung tinggi ini sangat dikeluhkan sekali oleh masyarakat sekitar lantaran 1 kilo ikan itu bisa dibanderol dengan harga 75 sampai dengan 80.000 Firda. Jadi harga ikan yang biasanya hanya 30.000, 25.000, 20.000 sekarang jadi 70.000 sampai 80.000. Ini tentu sangat berdampak sekali bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan dari penuturan dinas terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan, ini hal kenaikan ini disebabkan oleh cuaca ya, karena ini masih awal tahun, sama juga seperti akhir tahun kemarin, dari Desember sampai Januari ini gelombang air laut atau cuaca di lautan itu masih berubah-ubah. Jadi nelayan di lautan itu sangat kesulitan untuk mendapatkan ikan. Jadi jumlah ikannya yang sedikit membuat nelayan jadi susah menjual ikan ini ke para pedagang-pedagang ikan ini. Demikian, Firda. Kemudian Andini, seperti apa langkah yang diambil oleh pemerintah sendiri dengan kondisi semacam ini? Oke, pemerintah setempat mungkin meminta masyarakat Bangka Belitung ya, khususnya Kota Pangkal Pinang, untuk memanfaatkan momen ini agar beralih ke makanan lain. Contoh seperti agar lebih konsumtif lagi mengkonsumsi ikan darat atau ikan selain ikan laut gitu. Jadi yang sebelumnya masyarakat Bangka Belitung ini sangat konsumtif sekali dengan ikan laut, itu agar beralih ke air tawar seperti ikan lele, ikan nila dan segala macam. Terus tambahan Firda, masyarakat Bangka Belitung juga berdasarkan yang kita himpun, ini ternyata penjual ikan asin di pasaran justru meningkat. Jadi masyarakat Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang ini lebih beralih ke pembelian ikan asin yang memang dari harga sangat jauh sekali dari harga ikan segar yang ada di pasaran itu. Ikan asin hanya dibanderol satu bungkusnya itu sekitar 10 sampai dengan 20.000 aja itu udah dapat 3 ikan asin gitu, ketimbang masyarakat harus beli ikan yang harganya 70.000 sampai dengan 80.000. Demikian, Firda. Lantas bagaimana respon dari para pedagang ikan sendiri dengan kondisi seperti ini, Andini? Kalau para pedagang semuanya rata-rata mengeluhkan karena mereka mendapatkan ikannya itu sangat sedikit ya, Firda. Jadi mereka juga nggak berani untuk ngambil ikannya terlalu banyak karena takutnya masyarakat enggan membeli, jadi ikan yang mereka jual itu busuk. Jadi yang biasanya masyarakat itu beli ikan 1 kilo, sekarang di saat harga ikan yang sangat tinggi ini, masyarakat mengurangi jumlah belinya. Jadi beli hanya 20.000, jadi hanya dapat 2 sampai 3 ikan gitu loh, nggak sampai 1 kilo. Jadi untuk pedagang juga karena masyarakatnya kurang membeli, mereka terpaksa mengurangi jumlah pasokan ikan yang biasa mereka jual. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami mendapatkan kabar bahwa ada gempa yang melanda Jabodetabek pada hari ini, tadi sekitar pukul 4 sore. Berikut cuplikan liputannya untuk Anda. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini saya Gerald Leonardo Agustino, wartawan tribunjakarta.com, tengah berada di dalam kawasan apartemen Marina Ancol, di mana saat ini Tribuners saya ingin menunjukkan atau melaporkan suasana pasca terjadinya gempa yang terasa di wilayah Jakarta dan sekitarnya, tak terkecuali di kawasan Ancol dan terjadi di apartemen Marina Ancol ini, Tribuners. Dapat saya laporkan, Tribuners, saat ini kondisinya warga sudah berhamburan keluar dari unit mereka masing-masing setelah terjadinya gempa sekitar 20 menit yang lalu.
atau sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini Tribuners dapat Anda lihat sama-sama, warga sudah berhamburan ke titik kumpul dari apartemen dan masih menunggu untuk langkah selanjutnya, dan juga tak sedikit juga warga yang masih mengkhawatirkan atau mengantisipasi gempa susulan yang bisa saja terjadi, Tribuners. Beginilah Tribuners suasananya, warga masih berhamburan keluar atau masih berkumpul di luar dari unit apartemen mereka setelah terjadinya gempa yang terasa cukup kencang, tak terkecuali di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Tribuners. Cukup lama karena bikin dulu terus mungkin masih goyang juga gitu. Kencang ya Bu ya. Bu, saat kejadian itu apa yang sedang Ibu lakukan sih, atau mungkin sedang bekerja atau seperti apa? Oh, itu kondisinya masih sedang bekerja. Ketika gempa terjadi, tapi turun itu nggak bawa tas, nggak bawa handphone, langsung turun. Oh, berarti yang diutamakan nyawa dulu ya Bu ya? Saat sudah reda, baru naik lagi, ambil tas sama takut gempa susulan, kita nggak tahu ya. Tapi memang sudah jam pulang kerja atau seperti apa? Setengah 5 jam kerja pulang. Oh gitu, oke deh, siap-siap. Berarti memang yang lain pun cukup panik ya Bu pada saat itu? Panik kalau gempa. Siap-siap. Ada di lantai berapa Ibu? Di lantai 2. Di lantai 2 ya? BKD. Kalau di lantai 2 sendiri getarannya seperti apa sih Bu? Sama sih, udah kencang juga. Cukup kencang ya? Kencang dan lama juga. Siap, oke. Terima kasih Bu untuk namanya Bu. Bu Yaya. Terima kasih banyak Ibu Yaya. Halo Tribuners, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di kawasan kantor pemerintahan Kota Bandar Lampung. Sore ini bisa kita kabarkan bahwa seluruh masyarakat, baik itu ASN, karyawan maupun pengunjung, sedang kotar-katir, termasuk sosok Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, yang saat ini bisa kita lihat lari terbirit-birit tadi karena perasaan hadirnya fenomena alam gempa bumi. Lihat, gedung satu atap yang terdiri dari 10 lantai pun juga ikut tergopoh-gopoh masyarakatnya untuk meninggalkan gedung. Ya, semuanya disuruh keluar. Sempat getaran memang kami rasakan, masyarakat sekitar di sini
Saat ini masyarakat dan para ASN sedang dibantu oleh para petugas Satpol PP untuk meninggalkan gedung agar tetap kondusif dan tertib. Live 2K. Kamu apa? Yang live 2K. Lama karena bikin dulu terus dia masih goyang juga gitu. Kencang ya Bu ya. Bu, saat kejadian itu apa yang sedang Ibu lakukan sih, atau mungkin sedang bekerja atau Masih seperti kerja, apa? Oh, itu kondisinya masih sedang bekerja. Ketika gempa terjadi, Tapi turun itu nggak bawa tas, nggak bawa handphone, langsung turun. oh berarti yang diutamakan nyawa dulu ya Bu ya? Saat Pas sudah reda, baru naik lagi, ambil tas sama takut gempa susulan kita nggak tahu ya. tapi memang sudah jam pulang kerja atau seperti apa? 4:30 jam kerja pulang. Oh gitu, oke deh, siap. Dia sudah mendekati. Berarti memang yang lain pun cukup panik ya Bu pada saat itu? Siap. Ada di lantai berapa Ibu? Saya di lantai 2. Di lantai 2 ya? DKD. Kalau di lantai 2 sendiri getarannya seperti apa sih Bu? Sama sih, udah kencang juga. Cukup kencang ya? Kencang dan lama juga. Siap, oke. Terima kasih Bu. Untuk namanya Bu. Bu Yaya. Terima kasih banyak Ibu Yaya. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Tribuners, warga di Jabodetabek dikejutkan dengan getaran gempa pada hari ini Jumat 14 Januari sore. Getaran tersebut membuat warga utamanya yang berada di dalam gedung berhamburan keluar. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BMKG, pusat gempa berada di kawasan Sumur, Banten. Gempa dengan magnitudo 6,7 terjadi pada pukul 16:05 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 52 km barat daya Sumur, Banten. Kedalaman gempa yakni 10 km. Dalam akun Twitternya, BMKG menyatakan bahwa gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski berpusat di wilayah Banten, namun getaran gempa dirasakan cukup kuat oleh warga di Jabodetabek termasuk di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang diterima oleh tim redaksi, sejumlah karyawan di gedung Tribun News Bogor di Jalan Pemuda nomor 46 Bogor juga tampak berhamburan keluar gedung. Peristiwa gempa ini juga menjadi pembicaraan warganet di media sosial Twitter. Hal ini terbukti dari sejumlah wilayah yang menjadi trending topik. Tak hanya Jabodetabek, gempa juga dirasakan oleh warga di wilayah Lampung. Sejumlah warga juga membagikan kondisi saat gempa tersebut terjadi. Dalam banyak video yang beredar, tampak kepanikan warga yang berupaya keluar bangunan. Sejumlah benda yang tergantung juga tampak bergoyang cukup kencang. Warganet juga melaporkan bahwa getaran gempa yang dirasakan juga cukup kuat. Untuk mengetahui kondisi pasca gempa, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK. Halo Rizky. Halo Firda dan juga Tribuners. Ya, Rizky, bisa Anda sampaikan bagaimana saat ini kondisi dari gedung KPK sendiri pasca adanya gempa tersebut? Ya, jadi Firda bisa disampaikan bahwa pada sore tadi begitu
masyarakat juga pada sudah mengetahui kalau gempa bumi kembali terjadi di perairan Pulau Jawa, tepatnya di Banten atau di Sumur Banten dengan kekuatan 6,7 skala Richter pada kedalaman 10 km. Di mana pada tempat saya berdiri ini di depan gedung Merah Putih KPK, tepatnya di Jalan Kuningan, Sada Kuningan, Jakarta Selatan, tadi juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh beberapa warga di Jabodetabek gitu. Tadi juga saya selaku reporter yang berada di pressroom juga merasakan getaran yang cukup kuat begitu. Hanya saja durasinya tidak terlalu lama, hanya sekitar 10 detik. Bahkan pada saat itu juga tadi beberapa karyawan dari lembaga anti rasuah ini terlihat berbondong-bondong turun gitu, bahkan sampai ada yang melintasi atau melewati tangga darurat begitu karena banyaknya karyawan yang ingin turun begitu, di mana mereka menghindari gedung atau bergerak menjauh dari gedung Merah Putih ke area yang cukup luas untuk mereka mengamankan diri sementara. Adapun hal tersebut berlangsung sekitar setengah jam atau 30 menit, dan setelah dinyatakan kondisi sudah mulai aman kembali, mereka diminta untuk kembali masuk dengan mengikuti arahan atau jika ada gempa susulan untuk mengikuti perintah atau arahan dari petugas keamanan. Begitu, Firda. Rizky, kemudian bagaimana keterangan dari para pegawai sendiri saat kepanikan tersebut terjadi? Ya, tadi saya juga sempat mewawancarai begitu karyawan KPK bernama Rika. Dirinya mengatakan cukup panik karena sedang berada di ruang kerjanya yang ada di lantai 15, sedangkan bangunan ini berjumlah 16 lantai. Dan kalau bisa dibayangkan itu cukup tinggi ya. Jadi dia tadi mencoba panik namun tetap tenang dengan mengikuti arahan dari petugas keamanan dengan melewati tangga darurat begitu. Dirinya mengatakan baru bisa masuk ke lift begitu di sekitar lantai 9 tadi dirinya mengatakan, lalu langsung menuju ke arah luar. Dan tidak hanya Rika, tadi juga beberapa karyawan mengaku sangat panik begitu karena berada di lantai tidak di lantai dasar begitu, hanya yang ada di ruang press room saja yang terlihat ya bisa mengamankan diri terlebih dahulu. Hanya saja saat ini kondisi di depan gedung KPK sudah normal kembali gitu, dan terpantau beberapa karyawannya sudah pulang begitu, sudah beranjak pulang karena mengingat jam kantor juga sudah selesai begitu kita. Rizky, tadi gempa terjadi sekitar pukul 4 lebih 5 menit begitu. Kemudian butuh waktu berapa lama para pegawai ini mengamankan hingga berani untuk kembali ke gedung KPK? Bisa disampaikan Firda, kalau mereka itu terlihat berada di area luar itu sekitar 30 menit begitu. Mereka bersandar atau menepi sejenak di trotoar yang ada di depan gedung KPK, dan juga terlihat juga beberapanya pada menghindar jauh begitu mengingat potensi adanya gempa susulan. Hanya saja setelah dikatakan aman oleh BMKG juga menyatakan sudah aman dan tidak berpotensi tsunami, mereka akhirnya kembali ke gedung dengan tetap mengikuti adanya arahan dari petugas keamanan jika memang ada gempa susulan begitu, Firda. Baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Stay safe di sana. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gempa bumi magnitudo 6,7 berpusat di 52 km barat daya Sumur Banten juga terasa hingga wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gempa terasa cukup kencang di lokasi Kasepuhan Cipta Gelar, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Rizal Jalaluddin di sana. Halo Rizal. Halo Firda. Ya, Rizal, bisa Anda informasikan gempa yang terjadi di sana terjadi pukul berapa dan bagaimana kondisi saat itu? Baik Firda dan juga Tribuner, perlu saya sampaikan bahwa gempa bumi di Kasepuhan Cipta Gelar, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Saat itu di sini
ketika gempa terjadi, memperkenalkan satu persatu pejabat Kementerian Desa yang datang ke Kasepuhan Cipta Gelar untuk mengikuti kegiatan Undang-Undang Desa. Firda. Kemudian bagaimana kondisi saat warga saat gempa terjadi? Ya baik Firda dan juga Tribuner, kondisi saat gempa terjadi memang ketika Gus Halim memperkenalkan satu persatu pejabat Kementerian Desa itu sempat terdiam dan melihat kondisi sekitar karena guncangan gempa cukup terasa kuat di lokasi Kasepuhan ini dan getaran pun nampak terasa, terlebih kondisi saat itu di Imah Gede yang kondisinya merupakan rumah panggung sehingga guncangan cukup terasa dan warga pun tadi sempat ada yang berbicara gempa beberapa kali dan sampai akhirnya mendapatkan respon dari Gus Halim dan beliau menjawab tenang saja karena di Kasepuhan ada Abah dan gempa ini memang sudah sering terjadi di sini dan warga tidak terlalu panik ketika gempa terjadi. Firda. Kemudian apakah juga terjadi gempa susulan di Sukabumi sendiri? Baik, Firda, memang gempa susulan di lokasi Kasepuhan sendiri terasa ada 2 kali gempa susulan sesuai dengan data yang dikeluarkan BMKG tadi, lebih dari 3 magnitudo 2 kali gempa susulan terjadi dan di Kasepuhan Cipta Gelar sendiri memang terasa sedikit guncangan pasca gempa 6,7 yang terjadi pukul 16.05 waktu Indonesia Barat tadi. Firda. Rizal, untuk saat ini bagaimana kondisi dari warga sekitar? Apakah juga masih merasakan kepanikan begitu atau seperti apa? Baik Firda dan juga Tribuner, saat ini warga sudah bisa kembali beraktivitas secara normal. Mereka nampak tidak terlihat panik dan kembali beraktivitas seperti biasanya dan pantauan di lapangan pun terlihat warga kembali melakukan aktivitasnya masing-masing tanpa rasa kepanikan dan juga kegiatan yang dihadiri Gus Halim juga kembali berjalan dengan normal pasca diguncang gempa tadi, walaupun tadi memang sedikit ada kepanikan pas gempa bumi ini mengguncang. Firda. Meski ada sedikit kepanikan begitu, saat ini sudah berjalan, aktivitas di sana sudah berjalan normal. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar Muhammad Rizal Jalaluddin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, tak hanya di Jabodetabek dan Sukabumi, Jawa Barat, gempa bumi bermagnitudo 6,7 juga dirasakan warga Bandar Lampung. Akibatnya warga setempat berlarian mencari tempat aman kala gempa tersebut terjadi. Untuk mengetahui bagaimana situasi pasca gempa di Bandar Lampung, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Vincencio Soma Ferrer di sana. Halo, Vincent. Halo, rekan. Ya. Soma, bisa Anda informasikan bagaimana situasi sana saat gempa 6,7 ini terjadi? Iya, saat gempa 6,7 ini terjadi, berdasarkan pantauan kita di lingkungan kantor pemerintah Kota Bandar Lampung, di mana sebagian aparatur masih menjalankan tugas kenegaraan, terlihat mereka semua berbondong-bondong secara bersamaan lari keluar untuk menyelamatkan diri satu sama lain. Selain berlarian, mereka juga kerap kali berteriak gempa seperti itu untuk memperingatkan sesamanya yang sedang bekerja. Terlebih secara kondisi tempat mereka bekerja, secara rata-rata tinggi bangunan ialah 3-5 lantai dan 12 lantai untuk tinggi bangunan yang paling tinggi. Walaupun gempa sudah tidak dirasakan, mereka tetap berdiam diri di halaman kantor pemerintahan kota setempat untuk memastikan tidak ada gempa susulan yang terjadi. Soma, adakah mungkin dampak dari gempa berkekuatan 6,7 skala Richter ini? Ya, sejauh yang kita pantau dan berdasarkan informasi yang kita himpun, belum ada dampak apapun baik itu secara material maupun korban jiwa akibat getaran yang ada. Namun informasi lebih pasti sedang kita amati lebih jauh bersama pihak-pihak yang terkait.
Sejauh ini belum ada dampak begitu ya yang terjadi di Bandar Lampung sendiri terkait adanya gempa bumi 6,7 skala Richter ini. Kemudian bagaimana saat ini untuk kondisi terkini dari warga yang ada di Bandar Lampung? Apakah juga masih khawatir dengan adanya gempa susulan? Iya, untuk secara umum masyarakat Kota Bandar Lampung tentu khawatir akan gempa tersebut karena pada awal tahun ini itu merupakan gempa yang sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun untuk di pantauan tribun di lokasi kantor pemerintah Kota Bandar Lampung, setelah gempa terjadi, di mana itu bertepatan dengan jam pulang aparatur sipil negara, yakni kurang lebih jam 4 dan setengah 5, kondisi langsung kondusif beriringan dengan proses mereka keluar dari tempat mereka bekerja. Rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Vincencio Sumaferer atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.